warahmatullahi wabarakatuh. Bersama teman lama ini, Bapak Rajab apa? Serang Biru atau apa? Nama lengkap? Elang Biru juga. Tidak, nama lengkap yang memang tercantum. Ahmad. Tidak, maksudnya nama lengkap Rajab Ahmad. Rajab Ahmad. Beliau ini seorang aktivis kemanusiaan, ya. Jadi di zaman yang modern seperti sekarang ini kan orang lebih mencari kehidupan materialistis, artinya berlomba-lomba cari harta, tapi beliau ini lain. Beliau ini memang fokus untuk kemanusiaan. Itu sebenarnya NTP mau itu seperti apa sih? NTP maksudnya tujuan hidup, filosofi hidup itu apa? Sampai sebenarnya kata senang saja ya. Lalu berikutnya karena memang latar belakang kita anak bencana. Anak bencana maksudnya? Anak bencana ini dijelaskan detail. Artinya kita sempat menjadi korban bencana. Korban bencana. Sampai itu ya, lahirlah. Jadi memang dari kecil itu pernah hidup di tempat pengungsian, pernah makan dari dapur umum. Sampai itu jadi watak itu ya. Jadi itu memang sudah terbentuk dari kecil. Jadi memang sudah terbentuk ya. Terbentuk. Kemudian juga kita memang dari keluarga memang rata-rata latar belakang relawan ya. Karena memang sudah. Tahun berapa jadi relawan? Pertama terjun itu 2004. Itu kemana? Aceh. Pertama. Yang tsunami. Yang nasional punya. Nasional ya. Kalau yang lokal 2002 sudah mulai. Itu di mana? Masih di wilayah lokal. Tidak, maksudnya bencana apa? Banjir. Baru sudah mulai tertarik untuk dunia relawan. Sejauh mana ente dapat DP asik itu? Maksudnya kalau diceritakan ya agak atau DP keluar daerah itu yang asik atau bagaimana? Karena ini tantangan dan kita jadikan ini satu buah seni. Baru itu ongkosnya bagaimana? Ya syukur-syukur alhamdulillah kalau misalkan ada dari daerah dari pemerintah. Kalaupun tidak ya bagaimana caranya kita berupaya secara mandiri ya. Jadi beliau ini salah seorang yang fokus untuk kemanusiaan, baik itu di bencana alam. Jadi waktu pengalaman di Aceh itu kira-kira Bapak Ahmad ini ya, itu ketika Bapak berangkat ke Aceh itu apa yang pertama Bapak lihat yang menyentuh, atau suasana apa yang Bapak lihat pertama di Aceh itu? Ya tiba pertama di sana itu terasa memang seperti apa ya, kita saja yang cuma relawan merasa tidak punya kekuatan. Tidak ada kekuatan ya, karena shock itu dengan apa yang kita jumpai di sana itu memang benar-benar luluh lantah, satu kehancuran. Baru bandaranya tidak kena air, karena bandara di sana itu kalau yang dia di ketinggian aman ya. Berarti dapat lihat ini daerah hancur ini, manusia tergeletak di mana-mana. Sampai kita pulang dari sana itu masih banyak jasad-jasad yang belum terevakuasi di jalan-jalan. Sampai sudah membusuk. Iya. Baru bagaimana Bapak daya tahan? Ya secara apa kita beradaptasi. Maksudnya manusiawi ya. Artinya manusiawi, ya. Ada jijiknya itu ada karena manusia kan. Normalnya ya seperti itu. Cuman karena buktinya kita saja relawan itu hampir rata-rata. Kalau yang lain saya tidak tahu, tapi kalau kita Gorontalo itu hari ketiga itu belajar makan. Nanti hari ketiga belajar makan nasi. Kenapa begitu? Karena kita baru beradaptasi dengan lingkungan, dengan bau busuk ini, bau busuk aroma yang tidak sedap, baik itu lumpur, baru kemudian bau bangkai, bukan saja bangkai manusia, jasad manusia, bangkai hewan, dan itu berserakan di mana-mana. Sementara Bapak pada waktu itu mengangkat jenazah juga, ya, jenazah bantu. Itu karena di sana itu berarti relawan TNI Polri ada juga, semua elemen ada. Iya. Pemerintah ada, pemerintah bahkan dari luar negeri. Maskeran, pakai masker wajib masker, wajib. Udara yang tidak sehat, satu kota Aceh itu cari udara segar itu hampir tidak ada. Bukan hampir tidak ada, memang tidak ada. Semua aroma busuk. Baru pengalaman yang Bapak dapat di sana apa? Sikap toleransi masyarakat Aceh dan sikap tegarnya masyarakat Aceh itu tangguh menghadapi musibah.
jiwa mereka tegar. Tegar. Maksudnya tegar di sini karena memang sudah terjadi atau gimana? Bisa jadi, karena juga bisa jadi mereka itu kategori orang-orang yang kuat. Jadi memang Bapak lihat secara langsung ini kejadian ini. Iya. Makanya Aceh itu tidak lama mereka bangkit itu. Karena jiwa mereka itu Jiwa petarung lah. jiwa petarung. Di samping mereka latar belakang daerah religi, Ya, Selami Mekah, Serambi Mekah. Jadi fondasi Islam, Agama. fondasi agama itu syariat. iya. Jadi mereka ikhlas bertawakal ya. Jadi itulah cambuk kekuatan mereka. Apa beda Selami Mekah dengan Madinah? Kalau itu saya kurang Tidak, Madinah ini kan kurang tahu. tahu. Kalau itu masih beda lah, beda jauh. Apa yang beda? Syariat Islamnya Aceh masih di atas. Oh, di atas ya syariat. Iya. Ya. Karena buktinya hukum-hukum syariat Syariat. itu masih jalan. Jalan, ya? Iya. Dan itu sebenarnya perlu dicontoh. Perlu dicontoh. Perlu dicontoh syariat Islam. Tsunami ini memang pada waktu itu menjadi viral media nasional, Internasional. internasional dunia ya. Dunia. Berat itu kejadian itu Bencana terbesar, monster of tsunami di Aceh. Aceh. Di Jepang pernah terjadi kan, Di Jepang beberapa kali. tapi tidak sebesar Aceh. Bisa saja besarnya itu mungkinnya sama, tapi kalau kehancuran itu memang Aceh. Aceh. Kalau mungkin yang kita pernah lihat 2011 tsunami terjadi di Aceh, mereka punya kemampuan teknologi. Kalau kejadian 2004 Aceh kan tidak punya kemampuan teknologi. Jadi daya tangkal Tsunami itu tidak ada. iya, Memang antisipasi. hancur dulu lantai. Kalau di Jepang begitu ada gempa, ada peringatan dini, orang kan menjauh, sudah ada peringatan dini. Ya di kejadian sana tidak ada peringatan dini, masyarakat awam kan tidak tahu akan ada ancaman bencana. Nah sekarang kalau Bapak sudah jadi aktivis bencana ini, harapan-harapan itu apa? Harapan itu ya kita sih, karena kita di negara yang memang rawan bencana, di dalam kategori apa namanya, dia disebut ring of fire, cincin api, terus juga kita daerah tropis yang curah hujan banyak, ya, paling tidak kita lebih matang dalam menangani bencana, antisipasi bencana. Ini perlu buat semua. Baik itu pemerintah, masyarakat dan Iya. Untuk edukasi ke masyarakat tentang bagaimana memahami bencana itu harus lebih dipermantap lagi, lebih fokus lagi. Kalau pelatihan-pelatihan ya. Terus juga dari satu sisi pemerintah pula, nantinya untuk penanganan bencana itu harus lebih matang pada kegiatan. Jangan cuma pada SAR apa semua. Paling banyak sekarang ini pada saat penanganan, antisipasi awal ini yang Perlu ya. Pak. Jadi sumber daya apa yang dipersiapkan, manusia, lalu sumber daya teknologi juga. Kalau sekarang lagi dominan pada saat, harusnya pada awal-awal itu sebelum terjadi bencana kita harus lebih siap. Kita bisa pandai memahami Kondisi-kondisi alam. kondisi alam. Ini seperti sekarang musim penghujan ini kan, paling tidak kita sudah mulai berbenah mengantisipasi kan, jangan sampai terjadi yang tidak diinginkan. Oke, orang sudah silaturahmi dengan tokoh kemanusiaan ya. Assalamualaikum.